Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Akbar. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, Prodi Bahasa Indonesia Universitas Negeri Surabaya. Saya adalah guru di SMIT Nurul Ilmi Jambi. Pada video kali ini, saya akan menunjukkan video pembelajaran di kelas 11 MIPA dengan materi teks ceramah dengan menerapkan model problem-based learning dengan pendekatan permainan snowball throwing dan jigsaw. Terima kasih, selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Sobahul nur. Kaifa halukum? Bil khair walhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua ya. Ustaz, sebelum kita mulai, saya cek semangatnya dulu seperti biasa. Kalau antum memang angkatan terbaik, berikan semangat antum semuanya. Oke, siap? Siap. Siap? Siap. Oke, LK Desto. Mudah-mudahan sesuai dengan tagline-nya ya. Mudah-mudahan, amin. Oke, insya Allah hari ini kita akan kembali berjumpa. Kita akan melaksanakan pembelajaran kita. Kita akan kembali menambah wawasan kita di pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum itu, hayya nabda darsana bikirati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk hari ini siapa yang tidak hadir ketua kelas? Ketua kelas siapa ketua kelas hari ini? Aurin, siapa yang nggak masuk? Mafi, masuk semua ini 01? Oh, izin ke WC. Nanti kita tunggu ya. Oke, insya Allah hari ini kita akan lanjutkan materi kita di pertemuan hari ini, yaitu teks ceramah. Ya, teks ceramah. Mungkin ini nggak lagi aneh dari kita semua ya. Ini semuanya udah familiar, udah sering dengar materi teks ceramah. Dan tiap hari pun kita senantiasa mendengar ceramah dari minimal dari Bu Lika, dari wali kelas antum ya dah, itu minimal sekali. Nah, sebelum kita lanjut ke materi teks ceramah, materi sebelumnya tentang apa? Teks eksplanasi. Coba di-refresh kembali, apa eksplanasi? Nah, apa aja? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Nah, tuh ingat ya, kunci dari teks eksplanasi adalah kejadian mengapa dan bagaimana kejadian itu bisa terjadi. Entah itu cerita tentang banjir, tentang gempa bumi. Nah, seperti yang sebelumnya terjadi. Gempa bumi di mana? Cianjur. Udah dapat kabar semua? Nah, itu adalah bisa kita jadikan teks eksplanasi. Ya, mengapa bisa terjadi gempa buminya? Mungkin pergeseran lempeng bumi ya kan? Bagaimana prosesnya? Nah, itu adalah kejadian teks eksplanasi. Kita bisa belajar dari sana. Nah, hari ini kita akan beralih di materi yang sangat seru bagi kita, yaitu teks ceramah. Nah, sebelum itu seperti biasa ya, Ustaz ada satu buah nasihat kembali. Nah, sesuai dengan mukanya. Ada yang kenal sama Bapak itu siapa? Bung Karno. Siapa? Bung Karno. Bung Karno, bukan Bung. Itu wakilnya ya. Ini adalah Bung Karno. Siapa Bung Karno? Presiden pertama, pahlawan nasional. Pahlawan nasional nggak? Iya. Iyalah. Nah, Bung Karno ada banyak kutipan yang bisa kita ambil. Salah satunya kutipan yang sangat menarik ini adalah, belajar tanpa berpikir itu tidaklah berguna. Selanjutnya kutipan kedua, tapi berpikir tanpa belajar itu sangatlah berbahaya. Nah, apa taunya Pak? Maksudnya apa? Belajar tuh harus barengan sama berpikir. Oke, kenapa harus berpikir? Biar seimbang. Biar seimbang antara belajar berpikir. Terus ada lagi? Yang lain apa? Yang bisa ngasih pemikirannya? Kutipan pertama, belajar tanpa berpikir itu tidaklah berguna. Kenapa? Ayo, kenapa?
Kenapa? Tadi sudah dari Dera, karena belajar itu harus diiringan berpikir. Nah, itu dia, karena nggak berpikir, nggak masuk. Kenapa? Karena belajar itu menggunakan otak pikiran. Kalau dia nggak belajar, bagaimana dia bisa tahu kalau itu A2O? Maka bisa jadi dianya bakal memberikan informasi yang salah untuk orang lain. Maka dari itu, belajar sama berpikir itu adalah kegiatan yang harus sama-sama kita kerjakan sekarang. Ini contoh antum sekarang nih. Ini adalah kegiatan belajar dan berpikir. Kalau pikirannya nggak dipakai, maka nggak ada gunanya antum belajar. Oke, paham Tum? Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Oke, ini tujuan pembelajaran kita. Yang pertama adalah antum semua bisa mengidentifikasi unsur-unsur dalam teks ceramah dengan tepat. Ingat ya, unsur-unsur teks ceramah ada apa aja nanti kita pelajari. Yang kedua, mengidentifikasi kaidah bahasa dalam teks ceramah dengan tepat. Kaidah bahasa yang digunakan apa aja sih? Pernah dengarkan ceramah kan? Nah, nanti kita pelajari. Yang terakhir, ini yang paling penting adalah kita semua bisa menyusun teks ceramah dengan memperhatikan kebahasaan, tema, dan yang lainnya secara tepat. Oke? Nah, sebelum kita lanjut, ya kita refresh pikiran kembali. Ustadz kembali menggunakan tebak-tebak. Kenapa Ustadz suka tebak-tebakan? Karena adalah kegiatan mengasah pikiran. Nah, seperti biasa. Lucu nih jawabannya. Ya, gambar. Ini lucu nih, insya Allah lucu nih ya. Ya, kakinya dua warna kuning sering hinggap di pohon. Apa? Manusia kardus belum move on deh. Apa? Gorila, anjing, terus kelinci, monyet, musang, zebra, ikan. Ustadz baru tahu ikan bisa manjat. Nah, kalau jawab burung, belum tentu. Siapa tahu Ustadz normal jadi kan, tiba-tiba gajah. Apa? Oke, ya ini kita lihat ya. Ini bahaya, imajinasi udah semakin liar, nanti baku hantam jadinya bahaya. Apakah jawabannya? Kita lihat. Nah, lucu kan? Lucu kan? Lucu kan? Lucu kan? Lucu kan? Nah, itu. Itu bukan ngantuk, sleepy eyes. Dia baru bangun tidur. Ya, betul kan? Betul, itu adalah siluman burung anjing. Bujing ya. Oke. Nah, ingat sekali lagi, jangan sampai tertipu dengan covernya ya. Oke, selanjutnya. Ini tebak-tebakan nih. Coba, apa? Ayo, coba. Coba satu orang. Siapa yang mau mengejanya? Ayo, siapa yang mau berusaha? Anak kecil jujur. Apa? Anak cilacap. Anak? Cilacap. Dari mana? Dan itu E-nya dari mana? Kecil. Oh, kecil. Jadi oh ya, dan tuh D-nya hilang, an. Terus nak itu nak. Oh ya, ada apanya ya? Ada bumi kecil itu ya. Kecil. Terus cap. Oh, anak cilacap. Apakah jawabannya benar? Oke, jawabannya adalah tepuk tangan, mantap. Ya, butuh analisis yang cukup menarik ya. Antum harus bisa mendetailkan setiap yang itu. Ustaz aja nggak kelihatan itu ada panah kecilnya itu. Apalah sebenarnya. Ya, berarti antum berhasil menganalisis gambar tersebut. Apa ya 3,2? Oke. Nah, ini yang kedua, ada satu lagi. Kita lihat. Ya, nggak terlihat-lihat, saudara-saudara. Ya, nah nih. Kok tahu antum? Emang dari mana tunanetra? Wih, mudah nih ya, usah cari jawabannya. Besok Ustaz harus cari jawaban yang susah. Besok ikan atau kodok Ustaz taruh di situ ya. Biar susah. Iya, jadi nyari tahu. Oke, jawabannya apa? Adalah nggak mau diklik.
Oke, tepuk tangan untuk kita semua ya. Oke ya. Nah, itu adalah tunanetra. Kita lanjutkan. Nah, oke. Ada yang kenal siapa? Yakin ini Ustaz Abdul Somad? Yakin. Siapa tahu adiknya Ustaz Abdul Mamat gitu. Siapa namanya? Uwas, Ustadz Abdul Somad. Iya, Ustadz Abdul Somad ya. Ini Ustadz kondang pasti tahu ya. Pasti tahu. Kalau ada yang nggak tahu ini keterlaluannya nasi. Ya. Nah kalau ini, ini. Siapa? Iya. Sering antum dengar ceramahnya? Enggak. Nah, ya, ini Bu ya, ya. Selanjutnya, kalau ini. Woi, kalau ini tahu semua tuh ya. Bukan itu Ustaz yang lain, Mama Dede. Apa yang teringat dari Mama Dede kalau antum? Iya. Ada waktu itu perkenalkan nama saya Ibu Haja. Haja. Iya benar. Ustaz pernah dengar dia tuh. Mamanya marah gara-gara dia memperkenalkan diri menggunakan hajah di depannya ya. Gak boleh pamer, gak boleh sombong katanya. Ya, jadi itu salah satu karakternya dimiliki oleh Mama Dede. Mungkin di sini akan ada mama-mamah lainnya. Ya, entah Mamah Dera, ya Mamah Gendis, kita nggak tahu nanti kan. Nah, itulah gunanya kita belajar nanti. Nah, lanjut. Iya, ini Mamah Dede. Ini yang terakhir ini mungkin menggembarkan dunia alam semesta nih. Ya, udah apa? Ustaz, alhamdulillah. Ini baru alhamdulillah tadi. Baru benar. Iya, salnya itu terkenal, itu karakter namanya. Ya, ini siapa nama ustadznya? Ustadz Maulana. Nah, dari 4 ustadz dan ustazah kita ini punya karakter masing-masing. Ya, punya karakter masing-masing kan? Contoh seperti Ustaz Abdul Somad, karakternya seperti apa? Lucu, bersemangat. Kalau ngomong belak-belakan ya kan? Ya, itu karakter. Nah, Ustadz fans Ustaz Abdul Somad juga. Kalau yang kedua Buya Yahya. Iya, kalem, sesenyum, suara lembut, penuh dengan, intinya lembut lah kalau dengar ceramahnya, bisa tersejuk hati. Walaupun nggak terlalu lucu, tapi kesejukannya itu bisa kita rasakan kalau nonton beliau. Ya, kalau Mama Dede, emosi, energik. Ayo. Kalau kata Nurul emosi ya. Dia bukan emosi, itu energik, semangat namanya kan. Itu karakter yang tertanam dalam dirinya. Sehingga makanya kita bisa kenal dengan Mama Dede. Kalau yang terakhir karakternya apa? Kocak. Terus apa lagi? Apa arti Happy Virus? Ya, pokoknya Ustadz Maulana tuh energik juga, semangat, lemah lembut juga, kalau ngomong suka belak-belakan juga kan, tapi lucu. Ya, Ustadz Maulana. Di antara 4 ini antum ngefans sama siapa? Mama Dede, terus ya Somad. Karena Ustadz termasuk kalau nonton ceramah itu Ustadz Abdul Somad sering, Buya Yahya sering. Kalau Mama Dede Ustadz nggak terlalu sering sama Ustadz Maulana. Ada seringnya 2 itu. Buya Yahya 1 kalau Ustadz mau ngambil fikih. Coba ada Ustaz Syam tadi kan ada Ustaz Syam. Ustadz Syam yang muda itu ya? Iya. Alhamdulillah. Oh ya nggak. Oke. Nah, dari 4 ini kita udah tahu semua ya karakternya. Nah, nanti kita akan belajar nih apa saja sih teks ceramah itu, contohnya segala macam. Nah, Ustadz ada 1 buah tampilan video. Silakan didengarkan. Dengarkan. Nanti antum dengarkan apa yang dia bicarakan. Assalamualaikum Tuh kompak kan, perlu kekompakan tuh. Hadirin
yang hadirat tuan-tuan dan puan-puan. Wa'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'dunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Ayat 58. Dan orang-orang yang jadi orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan mereka berbuat, maka sungguh Itu satu orang atau dua orang? diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Dia tidak boleh melantarkannya, tidak mendoliminya, tidak berkhianatnya, cuma bagi seseorang saudara sesama muslim. Hadis riwayat Bukhari. Senang-senang adalah berbuat semuanya tanpa berpikir baik buruknya, padahal itu merugikan dan menyakiti orang lain. Islam melarang menghilangkan kedoliman atau segala perbuatan yang kepada perilaku semena-mena, baik kepada sama muslim atau non-muslim, baik kepada yang dikenal atau tidak dikenal, baik kepada orang berakal atau tidak berakal. Mentang-mentang dewasa, mentang-mentang berpuasa semena-mena, mentang-mentang kita semena-mena, mentang-mentang puasa semena-mena. Astagfirullah. Azim. Padahal semena-mena saja tidak mungkin, apalagi dua Nah, itu Mama Dede. Mama Dede. Al-Kabir mengkategorikan mencantumkan semena-mena dalam daftar dosa-dosa besar. Namanya Il sama Al. Salah satunya atau ada iman tapi tidak amal beriman bagi orang akan takut kepada Allah dan memiliki hal membalaskan. Bagi orang beriman jangan berbuat semena-mena, berkata saja kata yang baik atau tidak, kalau dia berkoyon atau dia semua. Dampak dari semena-mena, kebenaran, timbaan, kesal, usul, ribet, rebut, ayo. Kemudian sadamai, selesai, tapi pantai, sama juga, kali mata beredar, hari bercerai berai, lakukan alasan dari santai, dua sana doang. Berkata, jangan merasa kita, tapi kita merasa. Bayangkan perasaannya perempuan dan keluarga yang jadi korban. Berpikir lebih jernih, rasa lebih dalam, bertindak lebih hati-hati. Hadirinnya adalah oleh karena itu, mari kita stop. Saya enak. Semena. Musik semena-mena. Semena-mena. Celaka besarlah kisahnya. Ayo tobat dan maaf. Semena-mena bikin celaka, menyesal akhirnya. Senyum episoden ya. Gambar badan pakai supir pemadatan pohon pamit wakiron undur mapola wala. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Oke, nah itu tadi
salah satu ceramah modern sekarang. Apa yang menurut antum yang membuat antum menarik deh itu? Apa? Gerakan, intonasi, kekompakan. Terus yang dibahas juga lucu, lembut, ya kan? Nah, itu adalah salah satu daya tarik untuk kita sebagai pembelajar. Nanti kalau misalnya mau ceramah, kita harus bisa membuat seorang tertarik dengan apa yang kita bicarakan. Dengan apa? Ya udah, dengan gerakan tadi. Dia pakai gerakan, dia pakai nyanyi-nyanyian. Apakah salah? Salah nggak? Tidak, itu namanya karakter. Ya kan? Mereka berdua karakter seperti itu. Seperti Abdul Somad karakternya apa, Mama Dede karakternya apa. Untuk itu, ya kita bisa mengambil ilmu dari mana aja. Nih salah satunya. Apa aja yang mereka bicarakan tadi? Pertama, jangan semena-mena. Ya, itu pelajaran untuk kita semuanya. Yang makanya dalam ikrar kita yang nomor 3 apa? Bahasa Arabnya? Ya. Nah, tukirul kabiri warahmatus, menghormati yang lebih tua. Itu nyambung ke sini, jangan semena-mena. Itu sudah kita biasakan dari sekarang. Nah, dari gambar, dari cerita ini tadi bisa kita simpulkan. Jadi teks ceramah itu apa? Angkat tangan. Apa, Ma? Ceramah yang itu apa namanya, untuk mengajak dalam kebaikan. Oke, pertama adalah teks ceramah itu adalah mengajak dalam kebaikan. Ada lagi yang lain? Tujuan dari ceramah itu memberitahukan, memotivasi, menghibur, dan merujuk. Oke, pertama adalah memotivasi. Dari ceramah tadi ada motivasi nggak? Ada. Terus ada apa lagi? Terhibur nggak dengan nyanyian gerakannya? Terus apa lagi? Memberitahukan bahwa kita nih adalah saudara. Jadi jangan sampai semena-mena tadi, ya kan? Nah, itu adalah teks ceramah. Adalah pengertian teks ceramah adalah teks yang memberitahu, menyampaikan informasi yang bertujuan memberikan nasihat. Kuncinya adalah satu itu, nasihat. Ya, jadi sebenarnya kita sebagai umat muslim ini udah dari 1400 tahun dulu Rasulullah tuh udah ajarkan kita. Dalam Al-Quran pun ada. Ya. Di surah apa? Di surah Al-Asr. Coba satu orang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as. Innal insana lafi illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu berada kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan menasihat di dalam kebenaran dan menasihat di dalam kesabaran. Ya, ini doa kita sebelum pulang kan. Kita udah hafal semua. Di sini Allah bersumpah dengan menyebut nama waktu demi masa. Dia bersumpah dengan nama waktu. Bahwa di sini Allah mengatakan bahwa manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kita semua ini rugi. Tapi ingat, ada tapinya. Ada kecualinya. Apa kecualinya? Orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan Menasihati dalam kebenaran dan menasihati tuh. dalam kesabaran. Pertama adalah menasihati dalam kebenaran, yang kedua adalah menasihati dalam kesabaran. Itu tahapannya. Kita pertama nasihatin orang dulu dalam kebenaran. Orang yang kita nasihatin, apakah langsung terima? Belum tentu. Bab hidayah itu adalah kuasa Allah. Jadi tugas kita yang pertama adalah kita nasihatin aja dalam kebenaran. Mau dia terima, mau dia enggak, itu bodoh amat. Yang penting kita sudah tanggung jawab, kita sudah selesai. Baru terakhir tahapan keduanya apa? Menasihati dalam orang itu nerima atau enggak, ya udah kita sabar aja. Caci maki Rasulullah dulu ketika ketika dakwah. Apakah seluruh masyarakat Quraisy itu menerima dengan lapang dada? Enggak. Pasti dengan kekerasan juga kan? Dilempar kotoran, dilempar batu, sampai berdarah pelipis Rasulullah. Apakah Rasulullah marah? Pernah nggak Rasulullah marah? Enggak kan? Malah didoakan semoga anak cucu mereka nanti beriman. Ternyata benar sampai sekarang Timur Tengah. Ya kan? Nah itulah kuncinya dua tadi, menasihati dalam kebenaran dan menasihati dalam kesabaran. Itu tugas kita sebagai manusia. Nih ceramah nih makanya seru materinya. Oke? Paham Tom?
Oke, kita lanjut. Kita ada banyak jenisnya ternyata ceramah itu. Apa aja jenisnya? Kita lihat. Yang pertama adalah seperti Ustadz Adi Hidayat. Yang mana adalah informasi. Informasi itu berisi apa? Iya, pengetahuan apapun. Entah itu pengetahuan agama, entah itu yang lainnya. Intinya ada pengetahuan di sana. Yang kedua, nah ini sesuai gambarnya. Tahu siapa gambarnya apa tuh? Dari gambarnya udah nampak ya? Ya sesuai, karena yang jenis kedua ini adalah ceramah apa persuasi? Iya, ajakan, mempengaruhi. Tuh dia yang nangis. Itu mengajak kita supaya untuk sedih juga. Dia berisinya tentang mengajak supaya orang tuh merasakan apa yang kita rasakan. Dan yang terakhir sesuai dengan karakteristik Ustadz Abdul Somad. Ceramah Ustadz Abdul Somad itu isinya tentang apa? Iya, ini makanya sesuai. Ya, ceramah rekreatif itu apa? Adalah ceramah yang menghibur pendengar. Kalau udah Ustadz Abdul Somad itu ceramah, pasti semua masyarakat itu terhibur. Padahal di sana banyak nasihat-nasihat yang diberikannya. Ya kan? Nah, itu untuk ceramah rekreatif. Oke, selanjutnya ciri-ciri teks ceramah. Apa aja ciri-cirinya? Yang pertama apa? Ada pengetahuan yang dijelaskan. Udah pasti ya. Ya enggak? Yang ada apa lagi? Menyampaikan oleh orang yang orang harus ahli di bidangnya. Oke, yang ketiga berisi ini data yang diperkuat topik ini. Nah, data di sana biasa ceramah ngambilnya dari mana? Hadis Quran. Nah, itu dia. Adalah Quran dan hadis. Itu dasar umat muslim mengambil ceramah. Dan yang terakhir itu adalah satu arah kan? Tidak keluar topik. Nah, tuh. Selanjutnya ada strukturnya. Apa aja strukturnya? Kalau antum pernah dengar ceramah biasa diawali dengan apa? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya salam pembuka. Iya. Beda lah. Mukodimah itu masuknya ke mana? Nah, mukodimah itu masuknya ke pembuka. Ini baru salam. Beda lah salam dengan buka. Di mukodimah itu kan baru masuk ke pembukaannya. Apa aja biasa isi mukodimah? Awal pertama apa? Syukur. Pertama itu adalah syukur. Kedua baru salawat. Itu isi mukodimah. Oke, itu isi dari pembuka. Yang ketiga ada barulah isinya tentang apa, diperkuat dengan datanya dari Al-Quran dan hadis. Nah, setelah itu baru masuk ke penutup dulu. Penutupnya apa biasanya? Ya, bisanya penutup itu bisa penguat kembali, mengulang kembali. Jadi kita boleh seperti ini, nggak boleh. Ya, nah. Baru terakhir Nah, inilah kalau kerangka untuk membuat teks ceramah. Sampai di sini ada pertanyaan? Yakin? Oke, kita akan kembali membagi kelompok. Satu kelompok seperti kemarin. Silakan perwakilan kelompoknya maju ke depan, ambil bola ini dan berdiri di depan meja kawannya masing-masing. Mejanya masing-masing. Oke, nah supaya biar ceramah kita lebih bervariasi, silahkan masing-masing kelompok tuliskan dalam satu kertasnya itu temanya apa dan masukkan kertas tersebut dalam bola-bolanya. Ya pokoknya tulis aja temanya dulu. Dan diskusi sama kelompok masing-masing. Antum diskusi sama kelompok antum. Ayo silakan dituliskan. Oke udah. Nah yang berdiri silakan berdiri di tempatnya masing-masing. Nah hitungan 3 pastikan antum tidak mendapat bola yang punya antum sendiri. 1, hati ya, siap. 2, 3, silakan lempar. Ambil. Oke. Antum lemparnya kuatnya marah, emosi antum namanya tuh. Oke, silakan boleh dibuka. Antum dapat tema apa? Zina, mantap. Reza mau apa? Majelis ilmu, mantap, ada tuh di surat Al-Mujadalah. Enggak. Apa coba dibuka? Tentang apa? Puasa. Tentang? Ikhtiar. Oke, temanya sudah dapat. Sekarang dalam waktu
15 menit sampai 20 menit. Silakan dituliskan teks ceramah berdasarkan tema yang udah antum dapat di kertas yang sudah Ustadz kasih. Waktunya dimulai dari sekarang. Antum dapat apa tadi, Jah? Al-Isra zina ya. Puasa surah apa? Al-Baqarah ayat 183, mantap. Majelis Ilmu surah Al-Mujadalah ayat 11. Ini tadi dapat apa? Ikhtiar surah. Ayo silakan disusun. Ya tulis di kertas biasa dulu kalau takut tercoret-coret nanti. Mantap ya. Yo silakan. Sudah semuanya? Sudah semua? Sudah? Kelompok ini sudah? Sudah, Iza? Daerah, kelompok daerah udah? Oke, kalau udah selesai berarti kita lanjut. Setiap kelompok seperti biasa, silakan dibagi menjadi 2 kelompok lagi, menjadi tim ahli dan tim keponya. Ya, silakan bagi 2, tim ahli dan tim kepo. Tim ahli silakan berdiri di depan kursi meja masing-masing seperti kemarin dari bawah. Tim kepo silakan boleh keliling. Berarti kelompok 1 ke kelompok 2. Kelompok 2, kelompok 3, 3, 4, 5, 1. Oke, silakan boleh dimulai. Jadi silakan antum boleh ceramah, boleh ambil apapun yang ada di ceramah kawan-kawan antum. Tim kepo silakan ambil informasi dari tim ahli kelompok lain. Oh ya udah lanjut. Dicatat ya yang pentingnya apa. Antum di SMA sudah mereka didik membuat mereka kecewa. Sungguh mengecewakan antum yang berkawan. Udah dapat semua informasinya. Oke, sekarang silakan tim keponya kembali ke tim ahli kelompoknya. Silakan dalam waktu 3 menit berikan apa informasi yang sudah antum dapatkan dari kelompok kawan antum tersebut. Silakan. Yuk ceritakan apa yang udah antum dapatkan. Astabiqul khairat. Ya, silakan dibagikan kawan-kawannya ya. Kelompok ini dapat apa? Puasa. Oke. Antum dapat tentang apa dari kawannya? Majelis ilmu. Oke, udah dibagikan semuanya. Kawannya udah dapat semua? Nah, sekarang kita lanjut. Silakan perwakilan kelompoknya presentasikan ke depan apa yang udah antum dapatkan dari kelompok lain yang sudah antum datangin. Ya, silakan didengar apa yang mereka dapatkan dari kelompok. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan ceramah dari kelompok 5 yang berjudul berhalwat. Yang kami dapatkan ialah berhalwat ini sendiri ialah wanita dan laki-laki yang bukan mahram berkumpul di suatu tempat walaupun tidak ada kata pacaran atau berzina, mereka tetap termasuk berhalwat. Karena dari kelompok 1 menjelaskan itu tentang ceramah dari kelompok 2 dengan judul Majelis Ilmu, bersumber dari surah Al-Mujadalah ayat 11. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan ceramah yang kami dapatkan dari kelompok 3 yang berjudul tentang puasa. Ceramah ya dari kelompok 1. Jadi judulnya itu ikhtiar. Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi walikul liwijahatun wa muwaliha fastabiqul khairat. Ana dari kelompok 5 akan mempresentasikan ceramah yang kami dapatkan dari kelompok 4, yaitu hinanya zina. Zina ini sangat berbahaya karena kalau sudah terjerumus akan sulit kembali kepada jalan yang lurus. Nah, jadi sekarang kalau misalnya ada yang berada dalam hubungan yang menjurus pada zina, semoga segera putus. Amin. Sekian dari Ana. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, syukran Allah kepada kelompok 3. Kita semua sudah melaksanakan, sudah menyusun teks ceramah tadi per kelompok. Ini sudah dibuat semuanya, semoga bisa bermanfaat untuk antum semua ya. Nah, selanjutnya sebelum kita tutup, apa aja yang sudah kita pelajari hari ini? Silakan angkat tangan. Apa? Apa kaidahnya pertama adalah? Sapaan. Kata? Sapaan. Terus? Persuasi.
retorika. Terus kalimat persuasif, ajakan. Terus apa lagi yang sudah kita dapatkan dalam teks ceramah? Apa aja? Muka. Oke, nah struktur itu adalah kerangka untuk membuatnya. Jadi ini kita sudah belajar, berarti Ustadz harap dari pembelajaran ini antum semua sudah bisa membuat teks ceramah yang utuh dan baik. Ya, jadi saya harap itu bisa antum kembangkan nanti ya nasihat, karena tugas kita adalah menasihatin ya. Oke, setelah itu, setelah kita belajar, setelah kita main tebak-tebakan, setelah kita diskusi, apa perasaan yang sudah antum dapatkan? Bagaimana keadaan perasaan antum? Bagaimana? Apa? Happy. Terus apa lagi? Bagaimana perasaannya setelah belajar, setelah main tebak-tebakan tadi? Menambah wawasan tentang apa aja? Dan ceramah semuanya ya. Oke, ya semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan tentunya ini menjadi bekal untuk kita semua ya, untuk saling menasihati dalam kebaikan. Itu yang paling penting. Oke, itu aja dari Ustadz untuk pertemuan kali ini. Handakumus soal? Yakin? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih. Hayya natatim dasar bikirati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ustaz akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, syukron.